Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-204 malam ini. Bapak Ibu, apakah hari ini kita sedang berlari menjauhi Tuhan? Sedang bandel dan tidak taat? Sedang marah dan kecewa? Sedang lelah dan bingung? Mari berhenti sejenak. Mari mengatur nafas sejenak. Mari duduk sejenak. Mari berdiam sejenak. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu sejenak berdiam bersama dengan Tuhan. Salam sejahtera, saudara-saudara. Kita bertemu lagi di dalam acara ini, dan tema kali ini adalah A Place Called Home, atau tempat di mana kita merasa betah, gitu ya. Saudara, kalau bicara tentang rumah atau kebetahan atau home, gitu lah istilahnya ya, dibedakan dengan house ya, bukan hanya sekedar gedungnya. Biasanya kalau kita bilang ini kayaknya home deh buat saya, itu berarti pertama, saya itu merasa diterima. Saya mendapatkan pengakuan dan saya ada rasa aman di sana. Jadi saudara-saudara, biasanya itu berdasarkan para ahli mengatakan khususnya berkaitan dengan kehidupan manusia ya. Dikatakan bahwa pada saat manusia itu pergi berkelana gitu ya saudara ya, kemana begitu, maka dia akan mencari lingkungan di mana dia merasa diterima. Nah, biasanya dia akan pergi ke tempat yang misalnya ada satu sukunya dia di sana sama-sama. Jadi ada punya kesamaan begitu ya, saudara ya. Jadi lihat, oh ini tempatnya ada yang sama-sama dari kampung halaman saya juga gitu ya. Jadi di situ dia merasa bisa diterima, dia bisa merasa betah gitu ya, dan mendapatkan pengakuan karena sama lah gitu ya. Nah, saudara, pada saat ini kita akan melihat, karena walau bagaimanapun di dunia ini dengan manusia yang tidak sempurna, ada saatnya kita walaupun di rumah sendiri begitu ya saudara ya, saudara dan saya tidak merasa
ada kebetahan, merasa bahwa ini adalah home, ini adalah tempat di mana saya ada rasa dimiliki dan memiliki, begitu ya. Nah, sebelumnya saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih untuk kembali kesempatan kami diterangi oleh firman Tuhan. Kami mau membiarkan diri kami menyiapkan diri kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami oleh benih firman Tuhan yang hidup. Dan kiranya Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, kami semua termasuk hamba-Mu ini yang hanya dipakai sebagai alat-Mu, kami boleh betul-betul bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14, dari ayat pertama ya, saya bacakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saudara, kita lihat tadi saya bacakan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Saudara, poinnya di sini adalah kan Tuhan Yesus bilang dia mau pergi. Saudara pernah baca ayat yang mengatakan atau mendengar orang membacakan ayat di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Makanya orang bilang kalau gereja itu ada persekutuan, orang Kristen itu bukan soal kuantitasnya, katanya gitu kan ya. Cuman kita juga senang kan ya kalau kita berkumpul dengan lebih banyak orang, tentu saudara-saudara seiman senang. Tetapi di situ dibicarakan yang penting adalah kehadiran Tuhannya. Iya sih, karena kan kalau kita sedang bersama-sama bersekutu di gereja itu kan kita mau ibadah. Kalau kita mau nyembah Tuhan, Tuhannya nggak ada ya ngapain gitu ya. Biar banyak orang juga gitu ya kalau Allah tidak berkenan hadir di tengah-tengah kita. Nah, jadi di sini kita lihat di sini murid-murid itu kan tadinya ikut begitu ya kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus bilang saya mau pergi. Ya tentu jadi gelisah, terus ngapain begitu ya kita ini. Nah, lalu Tuhan Yesus mengatakan saya pergi ke rumah Bapa. Nah, di sana banyak tempat tinggal. Lalu jadi begini, ini saudara, ini tuh dengan latar belakang budaya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau anak laki-lakinya menikah, saudara ya, itu lalu disediakan tempat di rumah, di kompleks rumah dari bapaknya. Jadi istrinya itu dibawa masuk, begitu ya. Nah, jadi ini Tuhan Yesus bilang, saya pergi ke rumah Bapa. Saya sediain tempat di situ. Kan nanti saya balik lagi menjemput kamu. Kan ingat saudara, orang percaya itu digambarkan sebagai mempelai perempuan dan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-lakinya. Nah, ini kan yang ngomong Tuhan Yesus nih ya, nggak akan gombal nih ya saudara ya. Kalau Tuhan Yesus ngomong pergi, dia pasti sediain tempat, pasti balik, pasti jemput kita. Dan itu suatu kepastian bagi anak-anak Tuhan bahwa kita ini pasti tentang jaminan keselamatan kita, anugerah yang diberikan kepada kita itu sifatnya pasti, bukan mudah-mudahan ya. Nah, lalu di sini Tuhan Yesus menjanjikan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara lihat ini, Tuhan menyediakan satu home buat saudara dan saya. Karena apa? Kenapa tempat itu kita lihat ya, kita itu butuh pengakuan. Kita itu butuh dikasihi. Kita itu butuh rasa aman, gitu ya. Nah, kalau di rumah itu bisa menyediakan itu dari orang-orang sekitar kita, dari orang tua, dari keluarga kita, maka kita jadi betah. Kita menganggap ini, aduh saya ini home buat saya, gitu kan ya. Nah, di lingkungan dimanapun juga. Nah, sekarang saudara, waktu Tuhan mengatakan di tempat itu ya, yang home itu, yang Tuhan bilang home buat kamu nih, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini Tuhan Yesusnya, akunya ini, Allahnya ini adalah Allah yang sangat mengasihi. Bayangkan pada saat kita masih berontak, dia sudah merencanakan keselamatan, dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Berarti apa? Kasihnya itu bukan kasih karena,
Bukan kita mesti baik-baik dulu baru dia sayang sama kita. Enggak. Di saat kita masih berontak, dia sayang. Kenapa? Yang dia sayang adalah pribadi kitanya. Yang dia sayang bukan karena perbuatan kita, enggak. Pribadi kitanya yang dia sayangi, yang dia kasihi. Entah kita, maka pada saat kita sudah jadi anak Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan tahu kita bakal jatuh lagi. Makanya Tuhan bilang di Ibrani, karena kamu anak, saya akan disiplin kamu. Jadi tetap kita dianggap anak, saudara. Itu pengakuan yang luar biasa, saudara ya. Kan ada orang tua suka begini, kalau anaknya hasil ulangannya bagus ya, anak saya diberitain, seluruh kampung tahu, saudara ya. Anaknya itu nilainya bagus, berhasil jadi dokter lah apalah. Tapi kalau gagal, wah misalnya anaknya dapat ujiannya atau ulangannya jelek, orang tua bisa ada yang nyebut begini, kamu anak siapa? Ya anak siapa ya saudara ya? Ya anak dia lah ya tetap ya. Bisa jadi anak tetangga karena nilai. Nah itu sikap. Tapi Tuhan, saudara, pada saat kita jatuh sejatuh-jatuhnya, Tuhan masih bilang, karena kamu anak saya. Bayangin tetap diakui anak, disebut anak. Maka saya akan mendisiplin kamu. Seperti anak yang terhilang, Bapak tetap nunggu anak itu pulang untuk kembali ke dalam pelukan kasihnya. Nah, kalau kita bilang bahwa tempat itu harus tempat di mana saya mendapatkan kasih, kurang apa kasih Tuhan kepada saudara dan saya? Lalu kalau tempat itu memberikan rasa aman kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus bilang bahwa tidak ada yang bisa, saudara baca Yohanes 10, tidak ada yang bisa merebut kita lagi dari tangan Tuhan. Lalu di Roma 8 dikatakan, tidak ada apapun, situasi, kondisi, siapapun yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Kurang jaminan apa lagi, saudara, kalau dikatakan rasa aman, itu rasa aman yang luar biasa. Semuanya adalah sebab pasti bahwa saya akan selalu bersama Tuhan, Tuhan akan selalu mengasihi saya, pengakuan, sense of belonging. Tuhan bilang, kamu biji mataku. Bayangin saudara. Lalu Tuhan mengatakan, kamu anakku. Saya diakui oleh Tuhan sebagai anaknya. Nah, sekarang bicara tentang a place called home ini, saudara. Tentu Tuhan menghendaki bahwa kehidupan yang seperti ini kita akan nikmati nanti, ya, bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, dengan janji hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Betul, kita akan nikmati itu semua. Tapi Tuhan menghendaki saudara dan saya yang sekarang ini sudah jadi anak-anaknya untuk boleh memperlihatkan kepada dunia ini tentang home itu, yang dimana saya dan Tuhan ada bersama-sama, dimana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya kasih contoh saudara ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya mulai bacakan dari ayat 44. Di situ dikatakan nih orang-orang percaya ya, yang mendapatkan pemberitaan dari para rasul, lalu mereka percaya, lalu dikatakan begini, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Karena memang kan semua punya Tuhan ya saudara ya. Mereka melihatnya seperti itu saudara ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini semua mereka sadar sekarang, hidup saya punya Tuhan, seluruh harta benda semua ciptaan ini punya Tuhan, saya hanya pengelola. Tuhan terserah maunya bagaimana. Mau saya pakai untuk menolong orang, ya saya pakai untuk menolong orang. Itu poinnya saudara ya. Semua pola berpikir berubah ya setelah mereka menjadi orang percaya. Lalu ayat 46 saudara, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Perhatikan saudara, suatu kehidupan yang dihasilkan oleh karena kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi Tuhan Yesus sudah hadir dalam hidup saya, dan lalu kita pancarkan, dan kita hidup di tengah orang-orang, dan orang-orang ini semuanya sebagai saudara-saudara seiman. Makanya kalau kita kumpul nih dengan saudara-saudara seiman, saudara dan saya itu harus memancarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, sampai dikatakan karena kasih itu
kasih Tuhan yang melingkupi kita. Yang satu dikatakan kita dikenal sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, begitu ya, sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena kita memancarkan terang Kristus, kasih Kristus itu melalui kehidupan kita. Dan pada saat kita kumpul, kita juga semua memancarkan terang itu. Jadi kita membuat satu persekutuan menjadi di mana kita hadir, tempat di mana kita berada itu menjadi home buat orang lain. Itu luar biasa ya saudara ya. Jadi tempat di mana kita berada menjadi home, tempat di mana kita ada pengakuan, ada penerimaan, ada kasih, ada rasa aman, dan itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Udah bersama-sama. Dan lihat ini saudara, kemudian Tuhan bisa pakai kehidupan kita bersama-sama. Home yang terjadi di antara orang-orang percaya ini, ayat 47. Dan mereka disukai semua orang. Lihat ini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kita lihat di sini saudara, ini orang kita ini jangan terus pikir, oh ya nanti. Enggak, sekarang. Kita mulainya dari sekarang, dari saat ini. Di mana kita hadir, menyatakan bahwa saya hadir. Saudara bisa lihat kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Dan lalu kita sama-sama nih sama orang-orang percaya lainnya nih, sama saudara-saudara seiman. Kita juga menolong saudara-saudara seiman kan ada saat kan turun naik sama kayak kita juga kan. Kita juga menolong mereka untuk mengatakan, kamu jatuh bangun, Tuhan sayang sama kamu, saya juga tetap sayang sama kamu. Begitu kan? Jadi jangan kalau pada saat ada orang jatuh dalam dosa, wow, udah kita terus jadi gosip begitu. Bukan. Tapi sama Tuhan memberikan ruang untuk bertumbuh, Tuhan memberikan ruang untuk kembali bangkit, kita juga memberikan ruang. Sehingga kita sama-sama juga karena kita meniru, kan kita harus serupa dengan Kristus. Maka Tuhan Yesus sayang sama saya, tanpa syarat kita juga mengasihi orang sebagaimana Tuhan mengasihi dia. Kita memberikan rasa aman, kita juga akan tetap sayang mereka walaupun mereka misalnya melukai hati kita, mereka fitnah kita kayak begitu ya. Ya Tuhan aja mengampuni saya yang bolak-balik begitu ya, masa saya nggak memberi ruang untuk orang lain juga. Nah itu urusan dia, terus selalu bagi bertobat dia, itu kan urusan dia sama Tuhan. Tapi kitanya sendiri menciptakan tempat itu menjadi home buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan sangat bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan memakai persekutuan ini, home ini yang kita ciptakan ini, untuk boleh membawa orang datang kepada Tuhan. Dan itu home itu jadi makin luas kan saudara ya. Nah jadi a place called home. Jangan tunggu sampai di sorga. Mari kita membuat orang-orang di sekitar kita bisa mencicipi begitu ya anugerah Tuhan, kehidupan sorgawi itu di tengah dunia ini, dan kita betul-betul menjadi garam dan terang. Amin. Nah saudara, mari kita akan bersama-sama melakukan evaluasi diri pada saat ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara dimanapun saudara berada saat ini, coba pikirkan, selama ini mungkin saudara adalah orang yang mencari home itu. Kalau saudara mencari home itu, tidak ada home yang sempurna selain home di dalam Kristus. Pada saat saudara berjumpa dengan Kristus, pada saat saudara memiliki relasi yang benar dengan Kristus, maka dimanapun saudara berada, saudara akan menjadi home buat orang lain. Saudara akan merasa bahwa saya betah dimanapun. Kenapa? Yang penting Tuhan beserta saya. Itu yang membuat jadi home. Kan kata Tuhan, nanti di sorga saya panggil kamu, saya jemput kamu, saya bawa di tempat di mana saya akan selalu berada bersama kamu. Dia beserta, kan Tuhan Yesus bilang, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Berarti dia menyertai saya. Berarti saya ini sekarang bersama Tuhan. Dan biarlah itu saudara, home itu menjadi home buat orang lain. Coba kita renungkan sebentar. Apakah kehadiran saya menjadi home buat orang di sekitar saya?
Ya Tuhan, terima kasih. Di tengah Tuhan izinkan kami berkelana di dunia ini. Kami tahu fokus kami bukan di dunia yang sementara ini, tapi di surga di mana Tuhan ada, untuk bersama-sama selama-lamanya dalam kekekalan menjadi home buat kami. Tuhan tolong di tengah dunia ini, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi garam dan terang di dunia ini. Tolong Tuhan pakai kami untuk boleh menjadi home, menciptakan home itu bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkannya. Kami boleh memperlihatkan kepada mereka kehidupan bersama Tuhan adalah home. Ada kasih di sana, ada pengakuan di sana, ada rasa aman di sana yang tanpa syarat, hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord